yang ada peraturannya ya. Tapi Nurul Mustafa ini adalah majelis merubah masyarakat yang tadinya tidak demen ngaji, tidak suka sholat, tidak demen yang namanya baca Quran, duduk ke majelis taklim supaya dia lebih cinta lagi kepada agama. Betul? Lebih giat lagi dia untuk lebih kirah lagi untuk agama. Betul? Insya Allah kalau orang yang datangnya lillahi ta'ala, datang ngaji, insya Allah dia berubah. Pulang dari sini atau pulang dari majelis taklim, dia girang, tenang. Bukan karena cewek, bukan karena pacarnya cowok, bukan. Tapi karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahmatu idza dakhalal galab insarah wa infata. Itu rahmat atau nur kalau sudah masuk ke dalam hati akan menenangkan. Ya, kalau pulang dalam keadaan tenang berarti rahmat. Tapi udah ngaji masih bete aja, masih sumpek aja, mukanya dilipat kayak dompet tanggung bulan. Kenapa? Ngaji itu baca selawat itu nenangin hati. Betul apa tidak? Betul. Pulang dari sini alhamdulillah. Pulang kayak malam Sabtu ini, pulang sampai ke rumah kira-kira sekarang aja jam 12, sampai ke rumah jam 1. Subuh jangan ditinggal. Percuma Anda. Saya bilang kalau subuh ditinggal nggak usah ngaji lagi di majelis. Betul tidak? Betul. Nggak boleh, haram. Datang majelis wajib, yang wajib jangan sampai ditinggal. Saya tanya, ya sama antum-antum semuanya, pernah saya ajarin suruh tinggalin sholat? Pernah tidak? Saya wajibkan sebagaimana saya mendapatkan dari guru, dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Apalagi zaman sekarang gampang, beker di mana-mana, betul tidak? Handphone aja ada bekernya sekarang, ya nggak? Makanya unduh tuh handphone, suaranya unduh. Suara apa? Suara kuntilanak. Jam 4, 3, 5 tuh taruh di sini. Ntar kalau udah azan, takut anak datang. Apa itu dipanggil-panggil gua? Dia begitu. Bangun apa kagak? Bangun. Kalau nggak suara ajiin aja dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mati dulu. Kalau nggak tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, emang gua mau dimatiin? Gampang sekarang betul, betul tidak? Salat subuh, bangun lu jam 8, betul. Bangun jam berapa lo subuh? Ompong berapa? Benar subuh? Betul? Oh bagus, jangan kalah lu sama dia. Oh lu harus percaya, anak kecil gak pernah bohong. Percaya gak? Emang lu tukang bohong? Lu udah gede bohong banget. Percaya, subuh bangun. Ya gak? Laki-laki harus kuat. Itu kakek-kakek aja kuat. Lihat subuh tuh di musola, di masjid, itu rata-rata umurnya 70 tahun. Allah, assalam. Gitu. Ya. Salatu hayna minallah. Udah setengah umur. Dikit lagi tuh setengah jengkal lagi ketemu sama mati. Itu tidak. Kuat dia bangun subuh. Lu nonton bola kuat lu jam 2. Dikit lagi azan molor. Berat Bib, berat. Berat itu bukannya mata, rindu berat. Rindu bilangin tuh yang berat istiqomah, ya nggak? Dengerin. Tepuk tangan, emang mau ngapain lu tepuk tangan? Wah ketahuan nih. Ya, ketahuan nih. Lu jangan baper dong. Ya lu baper lu. Bawa perasaan lu ah. Bawa lemper kali ya. Jangan. Ngaji yang benar, ngaji. Ngopi mulu ngopi. Ngaji. Jangan nonton TV mulu. Ngaji yang benar ngaji, ya.
Jangan sampai kita dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, sekarang nih zaman luar biasa, nggak boleh ngapa-ngapain, viral, dikit-dikit viral. Ya Allah, makanya hati-hati, jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya ngaji, tujuannya majelis taklim, merubah akhlak. Kalau akhlaknya tidak berubah sering ngaji, berarti niatnya tidak lillahi. Dan orang yang kayak begitu akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari majelis ta'lim. Tidak pantas dia berada di majelis ta'lim, tidak pantas dia berada di tempat-tempat yang baik seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Majelis ta'limnya terus sampai hari kiamat. Ini majelis ta'lim punya baginda Nabi Muhammad. Tapi orang-orangnya yang tidak baik, oknum-oknum yang tidak bagus akan dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul? Tidak pandang bulu. Siapa saja kalau sudah tidak baik di majelis ta'lim dibuang oleh Allah Ta'ala, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang jauh dari Allah, jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini nasihat bukan buat antum, buat saya juga, buat antum semuanya, supaya lebih introspeksi diri kita lagi masing-masing. Betul? Kita masih muda-muda nih, ayo lebih baik kita tata kehidupan kita. Lihat bagaimana bangun tidurnya, lihat sehari berapa kali kita baca Quran, lihat sehari berapa kita sholawat, lihat sehari berapa kita sedekah, lihat sehari berapa kita taat sama orang tua, lihat sehari kita berapa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ayo terus berubah. Bisa apa tidak? Lihat diri kita yang bisa merubah supaya diri kita, bukan habib, bukan ustadz, bukan kiai, habaib, ustadz hanya menyampaikan. Ya, wa ma alaina ilal balag. Tidaklah pada kami cuma nyampein. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah dari Allah Subhanahu. Tapi ingat, hidayah tidak akan datang tanpa usaha engkau, tanpa keinginan engkau. Betul? Innallaha, sesungguhnya Allah ma yughayyiru, tidak akan merubah seseorang, satu kaum atau satu kelompok kecuali kaum tersebut merubah dulu terlebih dahulu. Betul? Kayak contohnya begini, saya misalnya aus. Kalau aus harus ngapain? Harus minum. Ini ada air putih, air minum. Saya aus, saya liatin aja kira-kira aus nggak, hilang nggak ausnya? Nggak hilang kan ausnya kalau diliatin aja. Tapi diapain? Harus bergerak, usaha saya harus ambil ini. Nah, namanya minerale. Nih, bacaannya begini. Kayak ada manis-manisnya. Betul apa tidak? Ya, begitu. Jadi harus usaha. Tapi kalau nggak usaha, diem aja. Saya aus, saya diem aja, hilang hausnya. Makanya ngaji itu adalah usaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Betul? Setelah pulang ngaji, berubah. Saya mau sholat subuh berjamaah. Pokoknya saya pasang beker di rumah, ya. Bekernya apa? Itu panci diketokin, pong. Pokoknya caranya bagaimana saja antum bisa, betul? Sehingga jam 4:30 dia bangun, dia mandi, dia datang ke masjid. Dia niat, ya Allah, alhamdulillah tadi malam saya dengar Habib Abdullah, saya berangkat ke masjid. Dari perjalanan masjid dia doa, ya Allah, mudah-mudahan dosa saya diampuni. Kadang-kadang pulang ngajar sama orang tua, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya diangkat derajatnya. Terus begitu berubah. Antum bisalah, antum punya akal, punya otak, betul? Mana bedain ini air, ini api, ini emas, ini perak, betul tidak? Ya, kalau yang jelas-jelas ya bisa bedain lah. Tapi kalau yang nggak paham tanya sama yang lebih paham, betul? Memang kadang-kadang sekarang nih orang kalau awam tidak bisa bedain mana halal, mana tidak halal, mana benar, mana tidak benar. Kenapa? Karena harus pakai orang yang paham. Kayak contohnya apa ya? Contohnya duit palsu. Ya, duit palsu sama duit benar. Kalau orang biasa aja susah, betul tidak? Tapi harus yang paham. Paham dipegang, dirabat, diterawang. Ada cara-caranya. Begitulah orang yang lebih paham tanya sama ustadz, sama kiai, sama habaib. Ya, tapi yang lebih dasarnya bisa bedain mana yang baik, mana yang tidak
kalau ngaji gini pulang keluyuran, nongkrong-nongkrong, naik di atas kap, baik apa tidak? Jangan dikerjain, betul? Kalau habis ngaji begini, bukannya dia pulang tidur, malah dia keluyuran nggak bagus, nggak jelas, jangan dikerjain, betul? Pulang ngaji nanti di rumah sama orang tua kurang ajar, teriak-teriak, bentak-bentak, baik apa tidak? Jangan dikerjain. Malas di rumah, nggak mau belajar, baik apa tidak? Jangan dikerjain. Tapi berusaha untuk lebih baik lagi, betul? Setuju kira-kira? Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sekali lagi sebelum ditutup majelis ini kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatul